Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan terkait jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif. Jadi bagi adik-adik atau sahabat peneliti yang masih bingung terkait jenis-jenis variabel, simak videonya sampai selesai. Apa itu variabel penelitian? Menurut teori, variabel penelitian yaitu suatu sifat atau nilai, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, variabel penelitian adalah sebuah konstruk atau sifat atau hal-hal yang akan dipelajari dalam penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan terkait jenis variabel berdasarkan skala pengukuran. Jenis variabel ini ada 4. Yang pertama, variabel nominal. Berasal dari kata nominal atau name, merupakan suatu variabel yang sudah memiliki label. Contohnya, golongan darah yang sudah memiliki label yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian contoh lainnya itu gender, sudah memiliki label laki-laki dan perempuan, status perkawinan, menikah, belum menikah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, yaitu variabel ordinal, di mana variabel ini jawaban penelitian atau data penelitian mengandung urutan. Misalnya, peneliti akan melihat bagaimana status kanker pada pasien, di mana status kanker ini atau sudah ditentukan stadiumnya yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Kemudian contoh lain jika menggunakan Likert scale, misalnya seorang peneliti ingin melihat bagaimana tingkat kepuasan. Maka tingkat kepuasan ini sudah ditentukan beberapa skor, misalnya skor 5 untuk kategori sangat puas, skor 4 untuk cukup, 3 kurang, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan variabel ordinal. Yang ketiga yaitu variabel interval, di mana variabel ini merupakan urutan angka. Jadi data penelitian terdiri atas angka-angka, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, pada saat penelitian akan dilakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Jika diukur dengan derajat Celcius, maka nilai 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. 0 derajat Celcius ini masih menandakan ada suhu. Karena ketika diubah ke satuan Fahrenheit, maka nilainya 32 derajat Fahrenheit. Inilah yang dikatakan sebagai tidak memiliki nilai 0 mutlak, karena angka 0 masih mempunyai arti. Yang keempat yaitu variabel rasio, mempunyai karakteristik variabel interval. Artinya, data penelitian terdiri atas angka-angka, tetapi memiliki nilai nol mutlak. Inilah perbedaannya dengan variabel interval. Apa itu memiliki nilai nol mutlak? Misalnya, seorang peneliti melihat gaji karyawan. Jika gaji nilainya 0, ini artinya tidak ada gaji. Kita melakukan pengukuran kadar glukosa darah pasien. Jika kadar glukosa darah 0, itu memiliki arti bahwa glukosa darahnya tidak terukur. Inilah yang dikatakan sebagai nilai 0 mutlak. Selanjutnya, jenis variabel yang lain yaitu berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama, ada namanya variabel independen atau kita sebutnya variabel bebas yang diberi simbol X, kemudian variabel dependen atau terikat diberi simbol Y, di mana nilai dari variabel dependen ini atau nilai Y ini depend on atau tergantung pada nilai X. Misalnya, dalam penelitian kita memiliki dua variabel independen atau variabel bebas yaitu X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini akan mempengaruhi nilai dari Y, karena Y ini merupakan variabel dependen di mana nilainya tergantung pada X. Atau bisa juga dikatakan bahwa
X atau variabel independen merupakan kausa, penyebab, sedangkan Y ini merupakan efek atau akibat. Sebab akibat, inilah yang dikatakan variabel independen yaitu X, sedangkan variabel dependen yaitu Y. Contohnya, obat A dan B diberikan kepada pasien sehingga akan mempengaruhi kadar glukosa darah pasien. Kadar glukosa darah pasien ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan obat A dan B ini merupakan variabel independen atau variabel bebas, di mana obat A dan B akan mempengaruhi kadar glukosa darah pasien. Selanjutnya, variabel penelitian berdasarkan cara pengukuran ada dua. Yang pertama yaitu variabel manifest atau bisa juga dikatakan observed variable, di mana variabel ini dapat diukur secara langsung. Misalnya berat badan, tekanan darah, kadar asam urat dapat diukur secara langsung menggunakan suatu alat. Sedangkan untuk variabel laten, ini dikenal dengan istilah unobserved variable, yaitu suatu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Misalnya, dalam penelitian kita akan mengukur tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi tingkat kesehatan dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi beberapa indikator, misalnya melakukan pengukuran tekanan darah, kadar asam urat, kadar glukosa, dan lain-lain. Dari hasil pengukuran ini, maka seorang peneliti dapat menentukan tingkat kesehatan pasien. Inilah yang dikenal dengan istilah variabel laten, di mana variabel laten tidak dapat diukur secara langsung, tetapi membutuhkan data dari variabel manifest. Demikian penjelasan singkat terkait jenis-jenis variabel. Terima kasih, nantikan video selanjutnya terkait cara analisis statistik menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.